Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa'i amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Salawat serta salam tak lupa mari kita curah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, hingga kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Raisa Andini Rahmah dari kelas 7D. Kehadiran saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat tentang agar Al-Quran bisa menjadi penolong. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah, Al-Quran sebagaimana sudah maklum, bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup dan petunjuk bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedudukan Al-Quran yang sangat agung di sisi Allah mampu menjadikannya memberi syafaat dan pertolongan kepada hamba di hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba di hari kiamat. Dengan izinnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka berilah dia syafaat karenaku. Al-Quran pun berkata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berilah dia syafaat karenaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka syafaat keduanya pun diterima. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya di hari kiamat. Namun, apakah sahabat assalam tahu untuk mendapat syafaat Al-Quran ada dua sikap yang perlu kita hindari, yaitu al-hajru dan al-haraju. Sahabat assalam rahikumullah, al-hajru adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir saat menafsirkan surat Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, berkatalah Rasul, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Ibnu Katsir menjelaskan, apabila dibacakan Al-Quran, mereka banyak membuat kegaduhan dan sibuk dengan pembicaraan-pembicaraan yang melalaikan mereka. Selain itu, yang termasuk dalam sikap hajrul Quran adalah yang tidak mengimani dan tidak membenarkannya, tidak mentadaburi dan tidak berusaha memahami ayat-ayatnya, tidak melaksanakan perintah-perintahnya, dan tidak menjauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka dia telah meninggalkannya. Siapa yang telah membaca Al-Quran, namun dia tidak berusaha memahami ayat-ayatnya, maka dia pun telah meninggalkannya. Dan barang siapa yang telah membaca Al-Quran dan berusaha memahami ayat-ayatnya, namun dia tidak mengamalkannya, maka dia pun telah meninggalkannya. Sahabat assalam yang berbahagia, adapun sikap yang kedua yaitu al-haraju. Al-haraju adalah sebuah sikap penghinaan dengan menjadikan Al-Quran sesuatu yang batil. Contohnya adalah dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran dan berbicara perkataan-perkataan keji terhadapnya, dan menjadikan Al-Quran sebagai alat legitimasi terhadap perbuatan dan keyakinan yang tidak benar, serta menjadikan Al-Quran sebagai alat kampanye kebatilan, karena itu adalah sebuah sikap penghinaan terhadap Al-Quran. Astagfirullah. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, baik sikap al-hajru ataupun al-haraju adalah dua hal yang menghancurkan seseorang di hadapan Allah, karena apabila seorang nabi telah mengadukan umatnya, maka itu adalah sebuah kehancuran. Maka agar Al-Quran bisa menjadi penolong dan memberi syafaat kepada kita, maka bacalah Al-Quran dengan baik dan benar, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.